Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Fatika Sari. Di sini kelompok kami ingin membahas materi yang berjudul konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Say hi dulu guys. Hai, perkenalkan nama saya Agustina Terabella. Saya Alika. Saya Dara Kuirimisa. Saya Nur Aulia Ramadan. Saya Mutia Irwanti. Saya Nurul Fitri Awalia. Saya Putri Diarifani. Saya Ahmad Ilham. Saya Muhammad Aliza. Dan saya Dandisa Putra. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Tungguin ya. Tunggu, kalau ngomongin konflik kepentingan atau pemberontakan di Indonesia, kira-kira ada sebuah peristiwa yang menyangkut di benak kalian tidak? Kalau di benak saya, otomatis saya langsung ingat sama salah satu peristiwa yang terkenal nih, yaitu pemberontakan Gerakan Darul Islam dan juga Tentara Islam Indonesia atau dengan singkatan DI atau TI di tahun 1948. Pada saat itu, DI merupakan salah satu gerakan politik di Indonesia yang berniat membangun negara Islam Indonesia dengan pasukan militer TII. Sayangnya, niat itu tidak bisa direalisasikan yang berujung dengan lahirnya pemberontakan DI atau TI tersebut. Memangnya pemberontakan DI atau TI ini atas dasar kepentingan apa sih? Daripada kalian bertanya-tanya, mari kita cari tahu bersama-sama. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konflik kepentingan. Dalam materi sejarah yang bakal kita bahas hari ini, saya mau bahas tentang konflik kepentingan yang termasuk ke salah satu perjuangan masyarakat Indonesia melawan disintegrasi bangsa. Tunggu, apa itu disintegrasi bangsa? Coba saya jelasin pelan-pelan ya. Simpelnya, disintegrasi bangsa merupakan konflik sosial yang bisa melahirkan masalah baru yang lebih besar. Kenapa disintegrasi bangsa bisa terlahir sih? Ya simpelnya, ini tuh jadi salah satu risiko dari multikulturalisme dalam masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pendapat. Nah, sekarang kalian udah tahu akar permasalahan dari adanya konflik sosial, yap, disintegrasi bangsa. Konflik sosial ini juga termasuk pemberontakan. Tapi menurut kalian, pemberontakan itu apa sih? Kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemberontakan merupakan sebuah perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Salah satu jenis pemberontakan yang memunculkan adanya disintegrasi bangsa yaitu konflik kepentingan atau pemberontakan atas dasar kepentingan. Kenapa disebut sebagai konflik kepentingan sih? Bukannya masalah atau konflik yang muncul di hidup kita itu dikarenakan adanya kepentingan ya? Jadi, di mana perbedaannya? Kamu nanya? Meledak. Nah, konflik kepentingan yang dimaksud di sini yaitu pihak yang mempunyai kepentingan sendiri di luar kepentingan ideologi atau nilai, serta di luar kekecewaan terhadap pemerintah. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab terjadinya konflik kepentingan. Terus, apa penyebab terjadinya konflik kepentingan? Adanya konflik kepentingan ini biasanya didasari oleh kepentingan pribadi atau bisnis, tapi nggak cuma itu aja gengs. Penyebab terjadinya konflik ini kepentingan juga terkandung di pasal 43 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut undang-undang, penyebab konflik kepentingan juga dikarenakan adanya hubungan dengan pihak yang terlibat dari konflik tersebut. Simpelnya, seseorang bisa terpengaruh untuk membantu adanya pemberontakan juga kalau berada di lingkungan yang sama dengan pihak yang berkonflik. Nah, selanjutnya makanya penyebab terjadinya konflik kepentingan ini pertama karena ada kepentingan pribadi dan pengaruh lingkungan. Tapi ngomong-ngomong, kapan terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan sih? Kira-kira ada waktu tertentu nggak? Simpelnya, konflik kepentingan bakal berubah menjadi pemberontakan kalau dilatar belakangi tujuan yang kuat. Tapi
Tapi tidak semua individu atau kelompok bakal punya kepentingan yang sama ya. Yap, ternyata perbedaan pendapat dan kepentingan juga bisa memunculkan konflik loh. Nah, mengapa perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik? Simpelnya, kalau tujuan kepentingan kalian berbeda-beda dengan individu lainnya atau kelompok lainnya, bakal banyak individu atau kelompok lain yang sama-sama bersaing hingga memunculkan konflik. Biar kalian gak bingung, saya kasih contoh peristiwa konflik yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Bagian 1, Angkatan Perang Lazio Adil atau APRA. Peristiwa konflik kepentingan pertama yang paling terkenal yaitu APRA. Peristiwa ini berlokasi tepat di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Atau ada kejadian apa aja sih? Jadi awalnya gini, kebetulan Indonesia pada saat itu masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Menurut informasi yang saya dapatkan dari CNN, peristiwa ini dipimpin oleh kelompok APRA. Ada siapa aja sih di kelompok tersebut? Jadi, anggotanya terdiri dari Satuan Pro Belanda yang dipimpin oleh mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL Raymond Westerling. Nah, selanjutnya, padahal Pasundan ini kan masih menjadi bagian dari Indonesia. Ya, tapi saat itu APRA mau mempunyai tentara sendiri yang berbeda dari TNI. Dari situlah mereka melanjutkan langkah-langkah memperontakannya dengan cara melakukan kudeta atau berusaha menggulingkan kekuasaan terhadap pemerintah RIS. Tapi untungnya pemberontakan atas konflik kepentingan ini gagal dikarenakan pasukan yang tidak membantu usaha Westerling. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan bagian 2 yaitu Andi Aziz. First thing first, siapa itu Andi Aziz? Jadi, Andi merupakan seorang mantan perwira KNIL nih gengs. Konflik kepentingan apa yang dilakukan sama Andi Aziz? Dikenal sebagai pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini berdasarkan keinginan Andi yang berniat untuk menjadikan pasukannya sebagai angkatan perang negara Indonesia Timur, salah satunya negara bagian RIS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Gimana nih kronologinya? Saya akan jelasin secara singkat ya. Jadi gini, saya yang udah sempat saya jelasin di atas, tahun 1950 ini kan masa dimana Indonesia masih berbentuk RIS. Ya, nah RIS ini punya kemiliteran bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Terus KNL ini adalah kesalahpahaman soal wewenang dengan APRIS. Jadi Andi ingin pasukan KNIL-nya ada yang menjadi pasukan militernya RIS. Sempat menguasai Makassar. Pemberontakan Andi Aziz yang gak berlangsung lama, pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung pada hukuman penjara selama 14 tahun. A few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Saya akan membawakan contoh peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Bagian ketiga, Republik Maluku Selatan atau disebut RMS. Terakhir, salah satu konflik kepentingan yang penting terkenal sampai sekarang yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950. Lagi dan lagi, kalian tahu kalau pada tahun itu Indonesia masih berbentuk RIS. Nah, dengan bentuknya yang masih RIS dan ada beberapa negara bagian Indonesia. Baik, selanjutnya, salah satunya yaitu Negara Indonesia Timur atau NIT yang terdiri dari wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Nah, pada saat itu, NIT dibubarkan oleh parlemennya dan tergabung ke NKRI. Pas NIT dibubarkan, Maluku gak mau bergabung ke NKRI. Mereka ingin membangun negaranya sendiri sebagai republik di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena itulah terjadi pemberontakan RMS. Selesai juga materi kita hari ini tentang konflik kepentingan. Intinya konflik kepentingan ini termasuk ke dalam salah satu masalah yang bisa memunculkan disintegrasi bangsa. Contohnya pun udah banyak banget, mulai dari APRA, Andi Aziz, dan juga RMS. Kami apa kan? Simpulannya
kita lagi di rumah Reva, kita diberikan ini. Oh, hai guys, kita lagi membuat video. Nanti apa tuh? Behin.